Halo, Taurus. Ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Menangis getir di saat kamu mendengar kabar mengejutkan ini. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Justice. Oke. Ada Page of Cup. Ada Nine of Cup. Ada Ten of Wand. Dan di sini juga ada Four of Pentacle. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Justice. Ini kayaknya tentang sebuah keadilan ya untuk kamu. Ada yang mungkin sebagian kamu yang mungkin dizolimi ya, atau mungkin difitnah, atau dituduh ngelakuin sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Tapi di sini keadilan itu akan kamu dapatkan. Atau di sini saya merasakan ada orang yang merampas kebahagiaan kamu, atau ada orang yang merampas pasangan kamu, atau ada orang ketiga di sini yang nyakitin perasaan kamu, yang merusak rumah tangga kamu, merusak hubungan kamu. Tapi sepertinya itu adalah sesuatu hal yang yang memang digariskan. Artinya seseorang ini tidak baik untuk kamu. Itu juga berupa keadilan untuk kamu ya. Karena ada seseorang yang mungkin telah dipersiapkan Tuhan untuk kamu yang terbaik. Artinya itu adalah prosesnya, meski awalnya itu menyakitkan. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini sangat sedih atau bahkan menangis getir ya. Apalagi di saat kamu mendengar tentang pasangan kamu selingkuh, oke? Tentang mendengar hal-hal yang menyakitkan tentang orang yang kamu sayang, orang yang kamu percaya. Tapi kamu di sini harus mampu untuk berpikir positif. Ini adalah proses untuk kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun awalnya ini sangat menyakitkan, oke? Sangat menyakitkan, membuat kamu terluka, nggak pernah menyangka bakalan ngerasain hal seperti ini ya. Ada yang mungkin menusuk kamu dari belakang, ada orang yang kamu percaya ternyata merampas kebahagiaan kamu. Itu yang lebih menyakitkannya itu. Orang yang kamu percaya, orang yang dekat sama kamu, yang bahkan ngancurin hubungan kamu. Apalagi kamu mendengar dari pihak lain ya, mendengar dari pihak lain, mendengar kabar dari orang lain. Kalau di sini kalau dalam hubungan kamu itu sudah tidak sehat, sudah terjadi kebohongan, perselingkuhan. Tapi pada akhirnya di sini itu adalah bentuk keadilan bahwa Tuhan ingin menjauhkan kamu dari orang yang toksik, dari orang yang tidak baik ya. Yakin setelah ini akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Jadi semua bisa saja terjadi ya. Keajaiban bisa datang sama siapa aja.
hal yang mustahil bisa saja terjadi dalam hidup. Meskipun di sini tidak semudah tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kamu bisa memulai kembali, untuk kamu bisa kembali melangkah atau menerima seseorang yang baru. Itu sebenarnya nggak mudah. Ada juga sebagian kamu yang kayaknya masih fokus terhadap karir diri sendiri, ya mungkin fokus terhadap anak-anak, orang tua, karena ada yang menjadi orang tua tunggal juga di sini, masih mengesampingkan antara hubungan asmara, ya masih nyaman dengan kesendirian. Ada yang memang kayaknya masih betah dengan kesendiriannya, masih pengen membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Ada ya, mungkin itu juga bentuk dari trauma sih. Saya katakan itu bentuk dari ketakutan atau kekhawatiran kalau bakalan nantinya bisa saja salah lagi dalam memilih, salah lagi dalam punya pasangan. Oke. Tapi apapun itu adalah pilihan ya. Setiap kamu berhak untuk memilih apapun dalam kehidupan yang kamu rasa itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tapi ada juga yang saya lihat di sini, kamu sudah benar-benar healing, kamu sudah benar-benar move on, kamu sudah benar-benar keluar dari keterpurukan, keluar dari situasi atau kondisi yang nyakitin kamu. Ada juga saya melihat itu di sini. Artinya kamu sudah perlahan ya, pelan-pelan kamu mulai kembali melangkah, mulai membuka diri, tapi juga tidak terlalu memaksakan ya, tidak memaksakan. Berusaha untuk mengikuti alur kehidupan saja. Oke, mengikuti alur kehidupan, berusaha untuk melakukan yang terbaik, yakin yang baik-baik itu juga akan datang kepada kamu. Jadi kayaknya kamu sudah lebih menemukan kepercayaan di diri kamu, udah lebih jujur juga ya tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang kamu ingin perubahan dalam kehidupan, sisi apa yang harus kamu rubah. Atau mungkin di sini ada juga sebagian kamu yang kayaknya dalam penantian, ada yang sudah lebih terbuka ya, ada yang lebih ingin meringankan beban, ingin seseorang yang tidak hanya sebagai pasangan tetapi juga sebagai partner. Oke, seseorang yang punya visi dan misi yang sama, yang nggak mau main-main, yang tentunya lebih dewasa, lebih mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. 10 of Wands di sini, pada akhirnya kamu akan mampu untuk lebih meringankan. Ada nantinya seseorang yang akan lebih bisa meringankan beban yang ada dalam pundak kamu ya. Seseorang yang bisa tempat kamu bertukar pikiran, berkeluh kesah, bercerita tentang apa yang kamu rasakan, tentang kebahagiaan ya maupun kesedihan. Ya mungkin ada kalanya ya, ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ada kalanya kita butuh seseorang, partner dalam kehidupan, pasangan. Oke, jadi jangan tutup diri kamu. Jangan terlalu keras ya terhadap diri kamu. Ikutin alur kehidupan, berusaha untuk lebih baik, yakin yang terbaik itu juga akan hadir untuk kamu. Ada 4 of Pentacles dan memang saya melihat akan ada kehidupan yang lebih baik ya. Peningkatan kualitas, atau bahkan di sini ada seseorang yang akan benar-benar mampu untuk mengangkat derajat kehidupan kamu. Yang di sini kamu akan berusaha untuk melindunginya, melindungi apa yang sudah kamu miliki, karena memang kamu sudah banyak melewati proses kehidupan ya, jatuh bangun, gagal dalam rumah tangga, mungkin dalam karir atau dalam bisnis. Tapi saya melihat di sini akan ada peningkatan kualitas kehidupan untuk kamu dan berusaha untuk menjaga apa yang kamu sudah miliki, karena memang tidak mudah untuk kamu sampai di titik ini, banyak prosesnya. Oke? Karena beda dengan sesuatu hal yang pencapaian itu dengan proses atau dengan yang instan, itu beda. Karena biasanya kalau sesuatu hal yang melalui proses yang tidak mudah, banyak sakit hatinya, banyak terlukanya, itu kedepannya akan lebih bisa menjaga apa yang sudah kamu miliki, karena kamu nggak mau ngulang lagi, karena kamu nggak mau melakukan kesalahan yang sama, kamu nggak mau lagi dalam sebuah penyesalan. Oke, kita lanjut.
Sini ada Epiphany, ada Paradisial, ada Ubuntu, ada Virgon, dan di sini ada Merak. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu sudah mampu untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari penampilan luarnya saja ya. Oke, kamu sudah mampu untuk melihat sesuatu itu ya dari sudut pandang yang berbeda. Kamu sudah lebih tahu apa yang kamu butuhkan, tidak lagi berdasarkan tentang keinginan sesaat atau hanya ambisi sesaat. Tidak lagi. Artinya kamu sudah mampu untuk melihat sesuatu itu adalah yang terbaik atau tidak. Iya, artinya kamu sudah lebih memikirkan tentang masa depan ya. Tidak hanya untuk saat ini. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih sesuatu hal itu adalah sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sosok yang benar-benar memberikan hal-hal yang positif, sosok yang benar-benar mengarahkan kamu kepada kebaikan, yang bisa membimbing kamu dalam segala hal, yang bisa membuat kamu semakin bisa produktif, bersinar, lebih punya kehidupan yang lebih berkualitas, meningkatkan kesejahteraan kamu juga di sini. Nggak lepas ya dari hal-hal seperti itu. Artinya kamu menginginkan sosok yang benar-benar mampu mengarahkan kamu kepada hal yang baik, kepada kebaikan. Meski butuh memang ya, terkadang nggak mudah untuk kamu move on, untuk kamu benar-benar membuka diri. Terkadang ada hal-hal yang nantinya membuat kamu di sini ragu. Pastinya ada hal-hal yang membuat kamu dalam keraguan. Tapi saya melihat seseorang ini akan mampu membuat kamu yakin dan percaya karena ada yang dia lakukan. Bukan hanya janji-janji, bukan hanya hanya kata-kata yang pada akhirnya nggak ada realisasi ya. Tapi di sini dia bertindak, dia melakukan dan akan menyentuh perasaan kamu tentang apa yang akan dia lakukan. Karena biasanya itu ya, sesuatu hal yang dari hati atau niatnya itu baik, tulus, itu akan juga mampu menyentuh perasaan kamu. Jadi kayaknya di sini nggak ada alasan lagi untuk kamu menutup diri, nggak ada alasan lagi untuk kamu mengatakan tidak karena memang itu sudah mampu membuat kamu yakin dan percaya. Karena ini juga sebuah proses ya, sebuah proses. Jadi bukan berarti ada perpisahan, bukan berarti di sini ada orang yang ninggalin kamu, ada yang nyakitin kamu, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Ada seseorang yang benar-benar berharap sama kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu, menghargai kamu. Ada. Jadi jangan pernah berpikir negatif tentang ya mungkin kamu berpikir nggak akan bakalan ada yang mau lagi nerima kamu dengan segala kekurangan. Dengan segala yang terjadi di masa lalu. Karena setiap orang punya masa lalu ya. Dan tidak terkecuali dengan seseorang yang sedang mendekat sama kamu ini. Dia juga punya masa lalu, tetapi berusaha untuk kedepannya jadi lebih baik. Berusaha untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Untuk lebih berhati-hati dalam melangkah, untuk lebih selektif dalam memilih, lebih bisa lebih bisa kontrol diri, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu berambisi terhadap sesuatu hal yang pada akhirnya bisa saja nantinya menjerumuskan kamu. Jadi kamu tetap melangkah, tapi tetap dalam kehati-hatian. Karena jika kamu tidak melangkah, artinya berbeda cerita ya. Artinya kamu akan stuck di keadaan yang itu-itu aja. Artinya kamu akan selalu dalam keterpurukan, kesedihan, dan kekecewaan. Jadi ada kalanya kamu juga harus lebih menentukan pilihan, arah. Tentunya itu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Karena bisa saja di saat kamu mulai timbul keberanian, kepercayaan di diri kamu, bisa saja hal yang luar biasa, yang terbaik, atau bahkan hal yang melebihi dari ekspektasi kamu dapatkan. Daripada kamu harus stuck di keadaan kamu yang terpuruk, terluka, ya artinya kamu akan begitu selalu. Jadi nggak akan ada perubahan. Jadi timbulkan perubahan itu dari dalam diri kamu sendiri.
untuk lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu rasa itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kamu, apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan, untuk kedepannya lebih struggle lagi, lebih yakin lagi, semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!